penting bagi masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia adalah Imlek. Dalam rangka menyambut Imlek, biasanya masyarakat mengadakan acara keluarga seperti makan malam bersama, berlibur bersama, dan lain sebagainya. Selain menjadi momen untuk berkumpul dan berlibur bersama keluarga, perayaan Imlek juga kerap dirayakan dengan berbagai atraksi menarik. Mulai dari pertunjukan barongsai, ular naga, bagi-bagi angpau, hingga wayang potehi. Tak heran jika tahun baru Imlek kini bukan hanya menjadi milik masyarakat keturunan Tionghoa, tetapi juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas yang ingin menyaksikan beragam atraksi menarik tersebut. Indonesia memiliki destinasi-destinasi terbaik yang bisa kita jadikan sebagai tempat wisata dengan keluarga tercinta. Jika Anda belum memiliki rencana untuk menghabiskan waktu liburan Imlek tahun monyet ini, berikut kami akan memberikan rekomendasi tempat-tempat menarik yang bisa Anda kunjungi dalam 7 tujuan wisata saat Imlek di Indonesia versi on the spot. Hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing. Kelenteng tertua di Surabaya yang dibangun pada 1830 ini awalnya adalah tempat persinggahan bagi pendatang dari Tiongkok di Surabaya. Menurut sejarah, mereka datang dengan membawa serta patung Makco, Dewi Pelindung para pelaut dan nelayan untuk disembayangi di lokasi persinggahan. Keunikan kelenteng Hok An Kiong ini adalah bangunannya sama sekali tidak menggunakan paku dari logam, tetapi menggunakan potongan bambu yang diruncingkan. Sembayang pun dilakukan secara rutin setiap Imlek, dan di sini tentunya selalu ramai dengan perayaan. Selain kelenteng Hok An Kiong, ada juga kelenteng Ho Tiek Hian, atau disebut juga dengan kelenteng Dukuh. Karena berlokasi di Jalan Dukuh, tak jauh dari perayaan Imlek di Kota Pahlawan terpusat di kelenteng ini. Hong Tiek Hian sangat terkenal karena mampu melestarikan tradisi wayang potehi. Yang menarik, dalang-dalang potehi semuanya adalah orang Jawa asli. Tak hanya kelenteng, mal-mal besar di Surabaya juga selalu ramai dengan aktivitas khusus menyambut Imlek. Sehabis melaksanakan ritual Imlek, Anda lebih baik berwisata kuliner karena tidak kalah serunya loh. Kunjungi saja Kia Kia Kembang Jepun, surganya kuliner di kota Surabaya. Tidak kalah miripnya seperti Chinatown yang ada di luar negeri Singapura. Di tempat ini, kita bisa menemukan banyak bangunan eksotik masa lampau kaum Tionghoa di Surabaya. Medan merupakan kota dengan populasi orang Tionghoa cukup banyak. Tak heran kalau perayaan Imlek di kota ini sangatlah meriah. Kemeriahan ini bisa dilihat dalam Gebyar Imlek Fair yang diadakan setiap tahunnya. Di Medan, kita juga bisa menyusuri sejarah Tiongkok di Desa Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, yang menyimpan banyak benda-benda peninggalan bersejarah, dari pecahan keramik hingga koin-koin kuno. Atau kita juga bisa mengunjungi rumah Chong Alfi, seorang tokoh termasyur di Medan yang terletak di Jalan Ahmad Yani. Jika kita datang ke Medan dengan pesawat, lalu naik kereta api Bandara Kuala Namu, sempatkan juga mampir ke Titi Gantung, jembatan tua bersejarah tak jauh dari stasiun Medan yang berlatar belakang vihara megah nan cantik. Selain itu, terdapat juga makanan terkenal dari Medan yang tidak boleh Anda lewatkan saat Imlek, yakni kue bakul. Menurut tradisi Tionghoa, kue dari tepung pulut dan gula ini melambangkan keakraban dan keharmonisan. Bicara tentang Imlek, maka kita harus ke Singkawang. Kota berjuluk Kota Seribu Kuil ini adalah salah satu pusat pemukiman Tionghoa di Indonesia. Berada di Kalimantan Barat, Singkawang biasanya penuh dengan pernak-pernik berwarna merah khas Imlek. Bahkan rangkaian acara Imlek di kota ini dikenal sebagai pesta perayaan Tahun Baru Cina terbesar di Asia Tenggara. Jika kita memilih berlibur di kota ini, kita dapat menikmati parade kendaraan hias saat siang dan indahnya ratusan atau bahkan ribuan lampion di kala malam. Kita juga bisa menonton parade tarian tatung. Parade tarian tatung merupakan puncak dari keseluruhan acara. Dalam atraksi ini, roh-roh yang dipanggil untuk merasuki tatung bukan roh sembarangan.
Destinasi tempat wisata selanjutnya adalah di kota Semarang. Karena perayaan Imlek di kota ini sangatlah ramai. Ada lebih dari 10 kelenteng di kawasan Chinatown di sini. Yang tertua bernama Tai Kaxi, sedangkan yang terbesar namanya Wee Wee Kong. Menjelang Imlek, beberapa kelenteng di kawasan ini kerap menyuguhkan pertunjukan barongsai yang memukau. Tak hanya itu, jika berkunjung ke Semarang saat Imlek, kita juga bisa merasakan sensasi Nantoya dan Wushu khas Biksu Solid. Kita dapat melihat secara langsung atraksi bela diri khas Tiongkok seperti yang biasa kita tonton di film-film kungfu. Di pasar ini juga terkenal sebagai pusat jajanan malam terpanjang di Semarang. Kita bisa menemukan aneka makanan mulai dari lumpia, siomay, sate, steamboat, es puter, bubur kacang hijau, dan berbagai jajanan lainnya. Petualangan kita akan makin seru jika kita datang beramai-ramai. Pesanlah santapan yang berbeda untuk masing-masing dan Anda bisa saling bergantian mencicipi menu yang dipesan. Setelah selesai menyantap jajanan makan malam, kita bisa mengunjungi ke tenda khusus, namanya karaoke jalanan, untuk bernyanyi lagu-lagu Mandarin. Di Semarang sudah pasti kita wajib ke Gedung Batu Sampokong, tempat persinggahan dan pendaratan pertama bagi Laksamana Cheng Ho atau dikenal Sampo Taijin. Gedung ini bertempatkan di daerah Simongan, sebelah barat daya kota Semarang. Alasan mengapa disebut Gedung Batu, dikarenakan bentuknya mirip dengan gua batu besar yang ada di kaki-kaki Bukit Batu dan memiliki patung-patung Sampo Taijin. Di malam tahun baru Imlek, masyarakat bersamaan pergi ke kelenteng Gedung Batu Sampokong untuk bersembayang dan juga menyaksikan aneka pertunjukan rakyat yang menarik. Solo memiliki acara Imlek tahunan bernama Grebek Sudiro. Uniknya, gunungan yang diarak terbuat dari ribuan kue keranjang. Karnaval budaya Grebek Sudiro yang dilaksanakan warga Tionghoa di Sudiro Prajan mengadopsi perayaan Grebek Gunungan Kasunanan Surakarta. Pawai yang mengikuti di belakangnya pun gabungan dari kesenian Tionghoa dan Jawa. Puncaknya adalah perebutan hasil bumi dan makanan sebagai simbol orang harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Grebek akan berakhir saat lampion yang digantung di atas gerbang pasar gede dinyalakan. Di kota Solo ini, Anda juga bisa menikmati kuliner khas Timlo sampai nasi liwet. Tempat berwisata saat Imlek berikutnya ada di kota Palembang. Kota asal empek-empek ini selalu ramai dengan pesta lampion. Terpusat di jembatan Ampera, suasana Imlek di kota ini semakin kental terasa saat melihat perahu naga melintas di Sungai Musi. Ini menjadikan Palembang sebagai salah satu lokasi yang tepat untuk menghabiskan liburan Imlek Anda bersama keluarga. Tak hanya pesta lampion, berbagai atraksi menarik seperti barongsai, uler-uleran naga, dan lain-lainnya dihadirkan secara meriah. Kita bisa menyaksikan pesta lampion di Kelenteng Dewi Kwan Im di Kelurahan 10 Ulu. Selain itu, kita bisa berwisata sejarah di Kampung Kapitan. Kampung Kapitan merupakan kampung tua dengan bangunan berarsitektur khas Tionghoa dan Belanda, dekat dengan Sungai Musi. Daya tarik utama Kampung Kapitan berada pada foto dan lukisan 3 dimensi Kapitan. Foto Kapitan akan selalu tampak melihat balik dari arah manapun Anda melihatnya. Mata dan sepatu di lukisan Kapitan juga tampak bergerak mengikuti arah pandang mata kita. Selanjutnya kita juga dapat mengunjungi Pulau Kemaro. Di tempat ini akan ramai pengunjung yang berdatangan, karena di tempat ini kita bisa berdoa dan meminta jodoh loh. Bagi yang tinggal di kota Jakarta dan tidak berniat pergi jauh untuk merayakan Imlek, kita bisa mengunjungi daerah Petak 9 Glodok. Di sini suasana Imlek dibuat sangat meriah dengan kehadiran lampion dan kue-kue khas Tiongkok. Kelenteng Jindeyuan alias Kim Tekli yang legendaris juga layak dikunjungi. Kelenteng tertua di Jakarta ini memiliki bangunan yang namanya sangar, yaitu Raja Neraka. Tetapi arti dari nama kelenteng ini justru berbeda dan membuat tenang, yaitu kebajikan hati. Di daerah Glodok ini terdapat banyak gedung yang memiliki dominasi warna merah.
Pintu utama yang ada di selatan berupa gapura dengan naga merah dan sebelah kiri gerbang terdapat 3 deretan kelenteng tua. Pasar petak 9 daerah Glodok ini berada di seberang pusat elektronik Glodok, Jakarta Barat. Kemeriahan menjelang datangnya tahun baru Imlek selalu terlihat di sini. Berbagai macam buah khas Imlek juga tersedia, seperti jeruk mandarin, buah plum, dan juga leci. Masih banyak lagi kemeriahan yang akan dihadirkan di daerah ini untuk menyambut tahun baru monyet kali ini. Itulah 7 tujuan wisata saat Imlek di Indonesia versi On The Spot. Seperti yang telah kita saksikan bersama, Indonesia memiliki banyak sekali tempat-tempat wisata liburan Imlek yang dapat dikunjungi bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Dan pastinya liburan kita akan semakin membawa kesan tersendiri. Selamat mencoba ya!